Packed my bags last night, pre-flight, 0 hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite right here. I miss the earth so much. I miss my wife. Slowly out of blue. To time has played. And I think it's gonna be a touchdown race. Still I'm here to find. I'm the man that think I am out. No, no, no. I'm sad. More faith, find faith, raise your kids. In fact, school. If you do, and all the science I don't understand. It's just my job, 5 days a week. Rock and it's gonna be a long, long time. Touchdown brings me down again to find. I'm the man that think I am at home. No, no, no. And I think it's gonna be a long, long time. Touchdown brings me down again to find. I'm the man that think I am at home. No, no, no. I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. It's a little bit funny, this feeling inside. That money doesn't
I was a sculptor, but then again, no, or a man who makes potions and travel and show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody this is a song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind. I hope you don't mind that I put down the words. How wonderful life is when you're in the world. Sat on the roof, picked out the moss, well, all the verses, well, they've got me quite rock. Minggu kemarin untuk fakultas ternyata ada raker Indonesia yang lupa karena rakernya itu tidak hari Senin rencana hari Senin loh ke Selasa karena bukan harus memandu Pak Rektor itu apa namanya tugas buat jemput nanti malam sudah saya upload ternyata sebenarnya lumayan berat tadi malam sudah saya upload tapi tidak bisa lah tidak tadi pagi subuh setelah itu saya upload ya rasakan untuk kamu biar tambah dekat dan juga kita mau suci. Oke, jadi pagi ini kita sudah masuk ke level yang agak lebih advance, yaitu statistik yang inferensial. Kalau yang kemarin-kemarin deskriptif, kalau inferensial itu statistik yang digunakan untuk mengambil keputusan, mengambil kesimpulan. Jadi kalau yang kemarin hanya memberikan data rasanya berapa, biasanya berapa, yang sekian yang nilai sekian itu berapa orang, berapa persen, dan seterusnya itu adalah statistik deskriptif. Nah, yang sekarang hari ini sampai dengan besok itu ada statistik inferensial. Di statistik yang akan membuat inference itu kesimpulan. Jadi kesimpulan itu dibuat kalau untuk statistik berdasarkan sampel. Jadi nanti kita menghitung sampel, tetapi kemudian kesimpulannya kita kenakan atau kita kenakan kepada populasi. Kalau misalnya kemarin saya analogikan kalian itu bikin kopi itu ya, maka sampel itu adalah ketika kalian dulu cicipi pakai sendok, cicipi itu adalah sampel. Kesimpulan dari kopi itu akan ditentukan oleh yang dicicipi sedikit itu, maka namanya example ya, sampel. Nah, itu adalah inferensial. Kalau yang ada di sendok yang kita cicipi itu manis, berarti kita menyimpulkan kopi yang kita lakukan itu manis. Kalau misalnya pemerintah itu melakukan penelitian, misalnya kepuasan kepada pemerintahan Jokowi 60%, subjeknya berapa? Subjeknya itu paling cuma 5.000.
sampelnya itu 5.000. Padahal rakyat kita sekarang adalah 274 juta, yang ambil 5.000. Kesimpulannya itu nanti yang dari yang 5.000 orang itu dikenakan atau berlaku juga kepada 270 juta rakyat. Itu namanya inflasi. Nah, untuk diferensial yang pertama itu adalah uji standar deviasi Benjamin. Jadi ini sebenarnya gambarannya adalah namanya uji T. Jadi gambarannya seperti ini. Kalau kita punya sampel banyak gitu, kelompok sampel banyak. Misalnya Fakultas Psikologi itu ada angkatan 2021, 2020, angkatan 2020, 2019, 2018, 2017 misalnya ada angkatan 17, 18, 19, 20 ya. Nah, di tiap angkatan itu kita bisa anggap sebagai sampel. Nah, di tiap angkatan itu kan ada mahasiswanya itu. Ya. Nah, kalau mahasiswanya itu misalnya ya antara angkatan 18 sama angkatan 19. Atau sama 19 itu diukur IQ-nya. Maka nanti kita akan mendapatkan rata-rata IQ mahasiswa angkatan 2018 dan mahasiswa angkatan 2019. Ada dua rata-rata, ada dua standar deviasi, dan seterusnya. Ada dua deskripsi. Nah, kalau kita mau membandingkan antara dua kelompok itu sebenarnya ada perbedaan IQ apa? Itu kita akan menguji standar deviasi Benjamin. Jadi standar deviasi yang terbentuk dari perbedaan min dari dua sampel. Rata-ratanya kan berbeda ya. Antara dua sampel itu kan berbeda. Misalnya yang angkatan 2018 itu ada IQ-nya adalah 115, 2019 IQ-nya 110, misalnya seperti itu. Nah, karena masing-masing ini misalnya ini kan ada dua lingkaran ini ya, lingkaran ini populasi misalnya. Kalau dilihat ini misalnya yang sebelah kiri yang ini adalah mahasiswa ini ya, ini adalah mahasiswa kesehatan, yang ini adalah mahasiswa non kesehatan misalnya di mahasiswa. Kalau diukur, ini diukur IQ-nya semua mahasiswa kesehatan, FIK, kedokteran, kebidanan, farmasi, KG, diukur IQ-nya kita akan mendapatkan IQ sekian ratus orang atau sekian ribu orang. Yang non kesehatan juga sekian ribu orang, ya kan? Nanti kita akan mendapatkan standar deviasi dari farmasi, standar deviasi dari kedokteran gigi, standar deviasi dari FK dan seterusnya. Yang di sini juga kita dapatkan standar deviasi ekonomi, standar deviasi mahasiswa psikologi, hukum dan seterusnya. Kalau dua-dua ini nanti kalau min kan kita akan memperoleh standar deviasi di kelompok kesehatan maupun non kesehatan ya. Nah, sebenarnya standar deviasi Benjamin itu artinya apa? Ya dua-duanya ini simbolnya ini SD, B-nya kecil, R-nya besar, yang diperoleh dari standar deviasi kelompok pertama yang mahasiswa kesehatan dikuadratkan ditambah standar deviasi kelompok kedua SDM 2 ini kan dikuadratkan, kita akan memperoleh jadi SD kuadrat M1, SD kuadrat M2 dikuadratkan di akar ini. Kemudian SDM ini apa? SDM ini adalah standar deviasi dibagi akar N-1. Jadi kamu tetap harus mencari
SD dulu. Jadi kalau misalnya nanti coba ada perbedaan nggak kecerdasan antara laki-laki sama perempuan gitu kan? Ada kelompok satu laki-laki, kelompok dua adalah perempuan. Berarti kita cari rata-rata kelompok laki-laki, cari standar deviasi kelompok laki-laki, cari rata-rata kelompok perempuan, cari standar deviasi kelompok perempuan. Kemudian kalau sudah ketemu SD-nya, kita cari SDM-nya. SDM-nya itu rumusnya apa? SDM itu rumusnya SD dibagi akar min 1. SD dibagi akar N min 1. Ya. Kalau sudah ketemu SDM-nya, baru kita bisa mencari perbedaan standar deviasi di antara dua kelompok tadi. Jadi kelompok laki-laki sama perempuan itu perbedaan standar deviasi beda min SDBM-nya berapa, pakai rumus yang di atas. Sudah ketemu, cari SD dulu. Ntar saya cari pulpen ya, gampang. Oke, ntar kamu. Oke, jadi kan kita ada dua kelompok ya. Ini kan sebenarnya kita mau ada dua kelompok. Misalnya adalah EQ, ini EQ ya. Ini EQ perempuan, ini EQ laki-laki. Ukur ketemu nih sini ya kan. Ada yang 120, ada 115, 97 dan seterusnya. Nah, ketemu kan? Kita akan mencari rata-rata di sini. Ini cari rata-rata X1. Dari SD 1. Di sini juga kita anggap ini kelompok 2, berarti rata-rata kelompok 2. Dan SD kelompok 2. Ya. Sampai di sini paham ya? Sebenarnya yang akan kita kerjakan itu adalah membandingkan apakah ada perbedaan EQ antara laki-laki dan perempuan. Misalnya XI, X rata-rata kelompok yang perempuan itu adalah 115 EQ. Yang laki-laki rata-ratanya adalah 112. Pertanyaannya adalah apakah ada perbedaan rata-rata kecerdasan IQ antara laki-laki dan perempuan? Ada beda apa enggak? Kalau dilihat sekilas dari rata-ratanya berbeda kan? Jelas ini berbeda ini. Bedanya selisihnya berapa ini? 3. Nah, pertanyaannya adalah, pertanyaan statistiknya begini. Ini kan diambil dari mahasiswa Fakultas Psikologi angkatan 2020 misalnya. Pertanyaannya begini. Apakah memang perbedaan IQ antara mahasiswi dan mahasiswa psikologi angkatan 2020 itu memang benar nyata atau tidak, signifikan atau tidak? Karena di psikologi itu kan ada mahasiswa angkatan 19, 18, 17 kan? Yang diteliti hanya mahasiswa angkatan 2002. Hasilnya seperti ini. Nah, nanti uji P atau uji standar beda, standar deviasi itu akan menguji apakah perbedaan yang terjadi di mahasiswa angkatan 20 itu juga terjadi di angkatan yang lain. Tetapi kan kita tidak ngambil data ini. Yang kita ambil datanya kan cuma mahasiswa angkatan 2002. Nah, kita kembali lagi. Kalau sudah ketemu SD-nya, standar deviasinya, maka kita mencari SDM. SDM ini rumusnya nih. Ini atau ini. Ya kan? Atau langsung ini. Boleh ya. Jadi SDM kuadrat langsung, karena rumusnya kan ini kan pakai kuadrat ini. Ya kan? Langsung SD misalnya N-nya 100. Terus SD1 itu 5. Maka SDM
1 kuadrat, rumusnya kan ini. Berarti 5 kuadrat dibagi 100 dibagi 1. 25 per 99. Ini SDM 1. Kalau SD 2 yang laki-laki misalnya 6, ya berarti sama. SDM 2 kuadrat sama dengan berarti 6 kuadrat kurangi 99 bagi 99. Ini langkah pertama. Jadi tentukan dulu standar deviasi bedaminnya, SDBM-nya. Kalau sudah ketemu, baru kita akan melakukan yang namanya uji T. Kan? Uji T itu uji beda rata antara dua kelompok. Uji beda rata dua kelompok. Kan? Kelompok laki-laki sama kelompok perempuan. Tadi kan yang perempuan kan 115, yang laki-laki 113. Perbedaan itu nyata apa enggak, signifikan atau tidak. Ini tidak bisa kita menyatakan langsung. Ada perbedaan. Kalau di statistik harus diuji dulu. Apakah perbedaan itu memang nyata, signifikan, atau hanya kesalahan dalam pengambilan sampel, atau apa. Nah, kita akan menguji T. Nah, ini dia. Jadi, kalau tadi misalnya rata yang perempuan kan 115. Kan? SD-nya kan 5, SD 1 dianggap 1 ya, SD 1 5. Yang rata-rata laki-laki yang 2 tadi kan 113, SD-nya kan 6. Ya kan? Kemudian tadi sudah saya sampaikan, kalau menghadapi situasi seperti ini, maka yang perlu Anda cari adalah mencari SDBM-nya kan. Karena rumusnya ini SDBM kan. Ini SDBM-nya. Nah, SDBM tadi caranya bagaimana? Berarti kita akan mencari yang laki-laki, yang perempuan dulu. SDM kuadratnya bagaimana? Ini kan SDM kuadrat. Cari aja langsung. SDM 1 kuadrat. Berarti SD 1 kuadrat, SD 1 kuadrat dibagi N-1. 25 dibagi 90. Kemudian SDM 2. Rumusnya kan sama SD 2 bagi N-1. Berarti 36 dibagi 90. Ya kan? Ini hasilnya berapa? Hasilnya berapa? Kemudian baru dimasukkan ke sini. 115 dikurangi 113 dibagi akar. Ini hasilnya berapa? Masukkan sini. Ini hasilnya berapa? Masukkan sini. Ketemu. Paham nggak? Nah, ini contohnya ini. Contohnya ya. Misalnya ini adalah rata UN antara laki-laki sama perempuan. Rata nilai UN ujian nasional. Yang N-nya sama, N laki-laki sama perempuan sama 120 siswa. Rata-rata kelompok laki-laki 7,8, yang perempuan 7,2. Standar deviasi yang laki-laki 1,2, yang perempuan 1,1. Nah, kemudian kita cari ya. Dicari SDM-nya. SDM dulu. SDM tadi rumusnya adalah SD dibagi N-1. Cari dulu. Ini SDM dari kelompok 1 laki-laki. Cari SDM kelompok 2 perempuan. Hasilnya ini hasilnya ini. Kemudian kita baru mencari SDBM. Masukkan ke sini. Kan? Ternyata ketemu 0,1492. Itu adalah standar deviasi bedamin SDBM-nya. Kalau sudah ketemu, maka kita bisa mencari T-nya. T-nya rata-rata laki-laki 7,8, 7,2,
7,8. Ini dikasih tanda pagar itu artinya biar positif ya. 7,2 dibagi 0,1492 sama dengan 4,021. Nah, begitu. Ini salah satu yang kita sebut sebagai case study. Uji rata antara dua kelompok di mana kelompoknya terpisah, independent sample test. Kelompoknya kan terpisah kan? Ini kelompok laki-laki, pria. Yang ini kelompok wanita. Ini kan kelompoknya kan terpisah. Laki-laki sendiri 120 laki-laki, ada 120 perempuan. Makanya disebut sebagai independent sample test. Karena dua kelompok itu saling independen, saling terbebas. Nah, kalau sudah ketemu angka T-nya, maka kita harus, ini seperti kemarin ketika kita main sama set score, yaitu kita lihat dengan tabel ya. Nah, tabelnya, jadi yang di tabel T, namanya tabel T. Tabel T itu nanti ada alfa yang 1% dan alfa 5%. Maksudnya apa? Alfa 1% dan 5%. Jadi begini, 1% itu kan 1/100. 5%, 5%. Maksudnya apa? Jadi kalau di ilmu sosial termasuk psikologi, itu T atau R atau apapun, angka alfa atau P kecil, probability of error, alfa itu probability of error itu adalah 1% dan 5%. 1% itu 1/100, 1 kejadian per 100 kejadian yang lain. Kalau alfa kurang daripada, kalau T yang kita hitung ini ya, T observe lebih besar pada T tabel 1%, berarti kita menyimpulkan ada perbedaan. Ada perbedaan yang sangat signifikan. Jadi rata UN laki-laki dan perempuan itu ternyata berbeda sangat signifikan. Kalau T hitung kita lebih dari T tabel 1%. Kalau T hitung kita lebih besar daripada T tabel 5%, artinya apa? Ada perbedaan yang signifikan. Tapi dia itu yang 1% itu lebih apa ya? Biasanya lebih meyakinkan. Nah, ini sama-sama ada perbedaan. Kuncinya ada di lebih besar ini. Nah, kalau T hitungnya itu kurang daripada T tabel 5%, maka berarti tidak ada beda. Meskipun rata-ratanya tadi 7,8 dan 7,2, ternyata ini kalau dilakukan uji statistik ternyata tidak berbeda. Misalnya dengan catatan kalau itu kurang dari 5%. Nah, cara membaca tabelnya bagaimana? Nanti di tabel T, coba saya buka tabel T. Kamu bawa buku statistik enggak? Coba kamu buka di halaman-halaman terakhir itu. Dibuka di halaman-halaman terakhir. Itu ada tabel T. Tabel, coba saya cari di tabel T. Tabel T statistik.
Nah, kita tampil P ini selesaikan dengan jelas. Oke, saya copy, saya taruh di sini coba. Oke, image. Nah, apa lagi? Oh, besar sekali. Kamu sudah lihat di layar belum? Sudah, Pak. Tabelnya sudah kelihatan? Tabelnya sudah kelihatan? Sudah. Nah, kan tadi kita sudah menghasilkan T, angkanya berapa ini? Angkanya adalah 4,021 ya. 4,021 T-nya. Biasanya nyebutnya TO. TOO itu observe. T hasil pengamatan. T hasil perhitungan. Nah, T hasil perhitungan kita akan bandingkan dengan T tabel untuk mengambil kesimpulan apakah memang antara laki-laki dan perempuan tadi, siswa dan siswi tadi, nilai UN-nya itu ratanya itu berbeda apa enggak? Tadi sih laki-laki dapat 7,8 rata-ratanya, perempuan dapat 7,2 kalau tidak salah dia. Oh ya, 7,8 ya. Nah, pertanyaannya ini beda signifikan apa enggak? Nah, untuk membandingkan ini, setelah T observe-nya dapat ya, kemudian kita harus konsultasikan, bandingkan dengan tabel. Ini kayak kamu cek antigen itu, kemudian sama komputer, sama program itu kemudian akan dibandingkan hasil antigenmu itu yang diambil dari hidung itu, kemudian dibandingkan dengan parameter yang ada di tabelnya komputernya kedokteran itu, kemudian kamu tidak positif, kamu negatif, dan mengambil kesimpulan positif dan negatif itu hasil dari membandingkan antara sampel yang dia peroleh itu dengan tabelnya dia, dengan parameternya dia. Itu ya. Nah, sebelum membandingkan tabel, saya ajari dulu yang namanya degree of freedom. Ada derajat kebebasan. Derajat kebebasan itu maksudnya apa? Jadi begini, misal ya, kamu satu kelompok, misalnya kamu diserai tugas oleh dosen untuk kelompok untuk presentasi itu ya misalnya. Jumlah satu kelompok itu ada 10 mahasiswa. Nah, dosen memerintahkan ke kalian, coba kalian tentukan ketuanya. Pilih ketua ya, bukan? Pilih ketua. Jadi satu kelompok ada 10 orang. Kemudian disuruh memilih ketuanya. Ketua itu kan 1 orang saja.
Caranya adalah kalian boleh memilih siapa saja kecuali memilih dirinya sendiri. Boleh pilih siapa saja kecuali, jadi tidak boleh milih dirinya sendiri. Boleh milih si A, B, tapi tidak boleh milih dirinya sendiri. Nah, dari ketentuan itu berarti setiap anggota itu punya kebebasan memilih berapa? Berapa orang? Berapa nama? 9. 9, karena kan ada 10 orang, tapi dia kan tidak boleh memilih dirinya sendiri. Berarti saya mau milih 9 orang ini yang mau jadi ketua siapa? Nah itu kan, ini N-nya kan 10. Derajat kebebasannya adalah 9. DB-nya 9. Berarti DB itu dasarnya adalah N-, ya kan? 9 ini yang diperoleh dari 10 dikurangi 1. Paham enggak? Paham ya? Nah, sama di sini derajat kebebasan tadi berapa? Tadi kan N-nya kan 100, berapa tadi N-nya? 120 ya? 120 untuk kelompok perempuan, 120 untuk kelompok laki-laki. Berarti derajat kebebasannya adalah 120 min 1 tambah 120 min 1 kan? Iya, berarti sama dengan 238. Ini N-nya atau DB-nya. DB-nya. Kenapa DB-nya ini perlu ditentukan? Karena di tabel nanti kolom pertama itu DB, derajat kebebasan, bahasa Inggrisnya DF, degree of freedom. Jadi kalau di tabel-tabel buku kadang disebutnya sebagai DF, degree of freedom. Kalau buku bahasa Indonesia sebutnya DB. Prinsipnya adalah N-1 prinsipnya, tapi nanti ada variasi, tetapi sebenarnya prinsipnya adalah itu. Sampai seberapa bebas data itu bergerak, bebasannya itu ternyata ya juga ada, berarti kan N dia bisa pindah ke sana, ini dia pindah ke tempat dirinya sendiri, ini ya di N. Nah, karena N-nya sudah ketemu, DB-nya sudah ketemu, maka kita baru bisa berkonsultasi dengan tabel. Di sini tadi P-nya kan sama dengan 4, berapa tadi? 4,021 ya. 4,021. DB-nya 238. Nah, sekarang ada perbedaan apa enggak sebenarnya? Berarti kita harus melihat tabel. Nah, ini tabelnya seperti ini. Di tabel ini dia menyebutnya DK. Sama saja sebenarnya, DK itu derajat kebebasan. Ya kan? Nah, di atas itu ada yang namanya alfa. Tadi sudah saya sampaikan kan, alfa ya. Alfa itu di psikologi cuma ada 1% dan 5%. 1% itu berarti kalau ditulis angka desimal adalah 0,05. Kalau 1% 0,01. Itu kan? Berarti yang kamu lihat mana? Ini aja. Dah cukup. Yang lainnya diabaikan. Terus misalnya ada pertanyaan, Pak, itu kok ada tulisan alfa untuk uji satu pihak, yang kemudian yang bawahnya alfa untuk uji dua pihak. Satu pihak itu tulisannya one tail. Tail itu kan ekor sebenarnya. Ekor kan? Kalau yang ini two tail test, maksudnya apa? Ini maksudnya nanti itu tergantung dari hipotesis. Jadi kan sebenarnya ini kan kalau dibuat kurva normal itu kan gini. Kurva normal itu punya berapa ekor? 2. 1 di sini. Nah, kalau yang 1 ekor itu misalnya kalau judulmu gini, laki-laki, nilai UN laki-laki lebih tinggi dari perempuan, itu berarti 1 ekor. Karena sudah ditentukan 1 lebih tinggi dari yang lain. Kita pakai yang atas. Kalau misalnya nilai UN
ada perbedaan nilai UN antara laki-laki dan perempuan. Ini belum ditentukan siapa yang lebih tingginya, belum ditentukan. Tapi kita menghipotesiskan bahwa ada perbedaan. Maka karena ada perbedaan itu bisa terjadi di sini, bisa terjadi di sini. Itu yang kita sebut sebagai 2 ekor. Jadi kalau 1 ekor itu hanya ada 1 peluang saja. Peluangnya apa? Laki-laki lebih tinggi daripada perempuan nilai UN-nya. Itu sudah berarah. Nah, gini, laki-laki lebih tinggi. Kalau 2 ekor itu ada perbedaan nilai UN antara laki-laki dan perempuan. Jadi yang lebih tinggi itu sebenarnya bisa laki-laki, bisa perempuan. Ada 2 kemungkinan. Paham ya di situ ya? Jadi yang untuk 1 ekor itu nanti tergantung hipotesismu kalau suka. Itu persoalan. Kita anggap 2 ekor saja lah. Kita anggap 2 ekor. Karena kan ada perbedaan. Hipotesisnya ada perbedaan nilai UN antara laki-laki dan perempuan. Kita tidak tahu mana yang lebih tinggi. Apakah perempuan lebih tinggi nilai UN-nya atau laki-laki lebih tinggi. Kita belum tahu. Jadi peluangnya ada 2. Peluang perempuan lebih tinggi. Peluang kedua laki-laki lebih tinggi. Karena peluangnya ada 2 berarti 2 ekor. Itu aja ya. Nah, kita kembali ke sini. Tadi derajat kebebasannya adalah 238. Di sini ada tidak ada ternyata. Adanya mentok adalah 120. Ya sudah, pakai itu saja. Pakai yang terdekat 120. Sebenarnya kalau tabelnya yang bagus, tabel di bukumu sampai berapa tabel di bukumu? Nggak ada, Pak. N, tabel T. Masa nggak ada? Nggak ada. Tulisannya tabel uji T begitu tabel. 120, Pak. 120. Sama ya berarti ya. 120 sama ya. Ini loh 120 ya. Nah, sekarang kita lihat dulu, selalu lihat dari yang 1% dulu. Selalu bandingkan dengan yang 1% dulu. Jadi KUHP-nya begini, aturannya bandingkan T0 dengan T tabel 1% dulu. Kemudian kalau ini sudah memenuhi syarat, selesai. Tidak usah dibandingkan dengan 5%. Kita sudah bisa mengambil kesimpulan, misalnya begitu. Tapi kalau belum, kita bandingkan dengan T yang 5%. Coba kita bandingkan dengan T 1%. DB-nya 120 karena, nah ini kan, berapa ini angkanya? 2,617. Ya kan? Berarti karena T hitung tadi adalah T hitung itu adalah 4,021. Kesimpulannya apa ini? Kesimpulannya adalah T hitung lebih besar daripada T tabel 1%. Ini kan lebih besar daripada ini kan? Kalau sudah lebih besar pada kesempatan pertama, kita bisa mengambil kesimpulan. Berarti memang ada perbedaan yang signifikan. Perbedaan apa? Perbedaan nilai UN antara laki-laki dan perempuan. Jadi karena T-nya ternyata lebih besar. Kalau T-nya misalnya adalah, misal yang kedua adalah T hitungnya itu misalnya adalah 2,8 ya. Kalau 2,8 dibandingkan dengan 2,6 2,5. Maka berarti T itu kurang daripada T tabel 1%. Karena T tabelnya kan ini kan lebih tinggi, ini kan lebih kecil. Kalau lebih kecil kita gunakan tabel yang 5%. Tabel 5% itu berarti di sini angkanya adalah 1,98. Kalau dengan 5% berarti T hitungnya lebih besar daripada T tabel 5%. Karena apa? 2,5 kan lebih besar daripada 1, berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya ada perbedaan yang signifikan. Kemudian kalau misalnya
yang kesempatan peluang ketiga atau kemungkinan ketiga ya. T hitungnya misalnya adalah 1,5 atau T observe-nya adalah T-nya adalah 1,5. Bandingkan dengan yang 1% dulu, bandingkan dengan ini. Lebih besar apa lebih kecil? Lebih kecil. Kalau lebih kecil, kita masuk ke pasal nomor 2, yaitu bandingkan dengan yang 5%. Bandingkan dengan ini, lebih besar apa lebih kecil? Lebih kecil. Lebih kecil. Kalau dengan 5% saja sudah lebih kecil, berarti kita bisa mengambil kesimpulan tidak ada perbedaan, ada beda apa? Beda nilai UN antara laki-laki dan sudah selesai. Sampai di sini ada pertanyaan. Jadi uji T itu untuk menguji perbedaan rata-rata antara dua kelompok saja. Kalau kelompoknya lebih dari 2, tidak bisa. Itu nanti pakainya ANAFA. ANAFA itu nanti di semester 2. Kamu sekarang satu. Iya. Iya. Apa itu? Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Ya. Itu uji T untuk sampel independen. Sampel independen itu kelompoknya ada 2, laki-laki perempuan, sistem Islam, kota desa, angkatan 2020, angkatan 2019. Kelompoknya berbeda. Karena nanti ada uji T untuk sampel yang sampelnya itu 1. Sampelnya itu mahasiswa tok, angkatan 2020. Tapi kok bisa diuji T? Enggak ada tandanya pasti. Nah, ada pertanyaan enggak? Coba kita lanjutkan. Nah ini misalnya ya contohnya seperti ini. Ini misalnya ada dua kelompok warga desa dan warga kota. Misalnya yang mau kita ketahui apakah ada perbedaan agresivitas atau perbedaan perilaku gotong royong antara warga kota dan desa. N-nya ada 10. Ada 10 warga kota, ada 10 warga desa. Bukan? Pertanyaannya ada perbedaan apa tidak? Caranya sama seperti tadi. N-nya sama-sama 10. Rata-rata desa 7,2 di desa, ini kota, ini datanya. Kemudian tadi kan sudah saya sampaikan, yang perlu kamu cari adalah SDPM. SDPM-nya hari SDM1 itu SDIN-1. Kemudian cari SDPM. Pak, saya mau cara yang lebih cepat. Boleh cara yang lebih cepat ini. Boleh. Cara yang lebih cepat. Jadi tidak usah cari SDM1, SDM2, tidak usah langsung aja. Adanya rata-rata sama SD, ya udah masukkan semua itu di sini. Nah, ketemunya adalah 1,406. DB-nya berapa? DB-nya berarti 18. Kelompok 1 kan 10 dikurangi 1, 9. Kelompok 2 juga 10 dikurangi 1, 9. Kemudian ditambah 9 dengan 18. Sudah tahu ini DB-nya 18, P-nya 1,406. Kita lihat di tabel. 18 ada di mana? Ini 18 ada di sini. Kan? 1%-nya mana? 1%-nya adalah ini. 5%-nya mana? 5%-nya ini. Kan? 3 dibandingkan 2,87, 2,110. Nah, ternyata kan kalau yang T tabel 1% itu kan 2,87 tadi ya. Yang 5% 2,110.
1 mol. Ya. Bandingkan dengan 5% dulu. Ternyata lebih besar apa lebih kecil? Nah, lebih kecil ya. Karena ini kan 1,4, ini 2,8. Berarti lebih kecil daripada 1 tabel 1 per. Bandingkan dengan 5%. Nilainya lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil. Lebih kecil. Oke, tabel. Kalau sudah lebih kecil, berarti kita bisa mengambil kesimpulan tidak ada perbedaan. Perbedaan apa? Tergantung ini yang diukur apa, misalnya agresivitas, kreativitas ya. Perbedaan kreativitas. Tidak ada perbedaan kreativitas antara anak desa dengan anak kota. Meskipun dilihat sekilas rata-ratanya berbeda. Yang satu 6,5, satu 7,2, kelihatannya berbeda ini. Tapi ketika dilakukan analisis statistik ternyata tidak. Ini T independence. Nah, kadang-kadang ini ada lagi rumus satu ini ya. Kadang-kadang kita itu menemukan di lapangan antara kelompok 1 dan kelompok 2 itu jumlah subjeknya berbeda. Terus bisa dibandingkan enggak? Bisa, tapi pakai rumus yang namanya rumus T untuk N harmonik. N harmonik itu N yang diharmonis. Nah, misalnya, tapi perbedaannya jangan terlalu banyak ya antara satu kelompok dan yang lain. Ini terlalu banyak ini. Misalnya kelompok 1 itu N-nya itu 100. Kelompok 2 N-nya itu 110. Boleh enggak? Boleh. Ini 120, boleh enggak? Tapi kalau di sini kelompok 2-nya sih jangan. Ya, nanti rumusnya pakai rumus. Sampai di sini ada pertanyaan enggak untuk uji T sampel independen? Karena nanti ada uji T sampel berkorelasi. Uji T sampel berpasangan. Sampel berpasangan. Pak, izin bertanya. Pak. Berarti kalau misal T0-nya itu lebih besar dari T1%, tetapi kurang dari T5%, berarti nanti dapat 2 kesimpulan. Seperti itu. Ya, misalnya T0-nya lebih kecil, lebih besar dari T1%, tetapi kalau sudah lebih besar daripada T1%, berhenti di situ. Jadi kesimpulan itu hanya satu. Jadi begini loh, kamu diberi peluang, itu kan 1%, 5% itu kan alpha, probability of error. Ini kan salah. Makanya begini loh, kamu masak bakso 100 mangkok. Kemudian kamu minta teman-temanmu 100 orang untuk makan. 1% dari 100 berapa? 1 ya. Kalau ada 6 orang bilang baksomu itu tidak enak, kesimpulannya baksomu itu enak apa enggak? Enak, Pak. enak. Dari 100 orang ada 6 orang yang bilang baksomu tidak enak. 100 orang ada 6 orang berarti 6% ya, kan jumlahnya 100 tadi. 6 orang bilang nggak enak, berarti baksomu itu enak apa tidak? Enak. Kalau secara umum enak, kalau secara statistik baksomu kesimpulannya adalah tidak. Karena yang bilang tidak enak sudah lebih dari 5%. Tapi kalau yang bilang tidak enak itu 4 orang, yang 96 bilang enak. 4 orang ini bilang enggak enak. Ada 4 orang bilang enggak enak. Enggak semua enak enggak? Enak. Karena yang bilang tidak enak cuma 4%.
masih di bawah 5%. Prinsip probability of error itu seperti itu. Jadi kita mengandaikan, kan itu probability of error itu kan dalam satuan persen ya. Kamu itu kalau misalnya baca polling koran itu ada itu polling misalnya pasangan capres paling populer 2024 kan ada itu. Oh, pasangan A sama B dapat 60%, pasangan C sama D 20%, pasangan. Nah, kemudian di bawahnya pasti ada tulisan begini. Alfa 3,5%. Alfa 3,5%. Jadi peluang kesalahannya adalah 3,5%. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau survei itu dilakukan sebanyak 100 kali, maka peluang hasilnya berbeda itu hanya sekitar 3,5 kali. Amra, jadi misalnya ya, saya jelaskan ya. Sini, misalnya ada survei itu tokoh paling populer untuk jadi presiden. Surveinya kepada 10.000 orang. A dapat 60%. Nah, ini kok ngobrol seperti itu. Kemudian B dapat 25%. A 60%. B 25%. C 10%. D 5%. Misalnya ya. Kemudian dia nulis di bawahnya alfa 4%. Alfa itu peluang salah. Artinya apa ini? Artinya adalah kalau survei ini diulang-ulang sebanyak 100 kali, maka peluang terjadinya hasil yang berbeda dengan ini adalah 4 kali. Jadi misalnya hasilnya itu A-nya jadi 10%, B-nya yang tinggi 70%. Ini peluang seperti ini bisa tidak? Bisa, tetapi hanya dibatasi 4. Secara hipotesis. Paham ya? Jadi alfa itu menunjukkan peluang kesalahan. Kesalahan itu maksudnya apa? Kesalahan di mana mungkin saja hasil penelitian itu kalau diulang-ulang sebanyak 100 kali, hasilnya akan berbeda. Jadi kalau kamu besok kerja di, misalnya yang sekarang lagi rame kan vaksin tuh ya. Vaksin itu sebelum dikasih ke manusia, ke saya, ke kamu, dicobakan itu diuji coba dulu itu. Yang namanya buatan manusia, apapun itu ada alfa. Ada peluang kejadian di mana setelah divaksin itu malah mati. Ada enggak? Ada. Atau setelah divaksin itu malah dia sakit. Misalnya vaksin Sinovac. Sinovac itu misalnya alfanya berapa dia? Alfanya mungkin 0,002%. 0,2% itu berarti berapa tuh ini Pak? Berarti kan 2/10.000. Ya kan? Artinya apa? Setiap vaksin itu dikenakan pada 10.000 orang, maka akan terjadi 2 kejadian yang hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Atau hasilnya itu berbeda. Paham ya? Kalau di bidang kesehatan, alfa itu kecil sekali. Kalau di ilmu sosial, 1%. 5%. Coba kalau orang-orang kesehatan pakai ini, wah banyak orang mati itu. Obat diminum orang 1.000 orang, 1%-nya diare malah. 1% dari 1.000 kan lumayan kan? Berarti berapa itu? 10.000 ya? 100 orang kan? Nggak boleh itu obat kalau alfanya terlalu tinggi. Atau misalnya alat kontrasepsi. Alat kontrasepsi itu ternyata bisa mencegah kehamilan cuma 97%.
Artinya apa? Ada 3% orang yang pasang IUD atau suntik itu dia tetap hamil. Paham ya? Itu prinsip dari alpha atau probability of error. Jadi tidak ada yang bisa menyamai Tuhan, karena kalau Tuhan itu tidak ada probability of error, karena Tuhan itu maha benar, ya kan? Allah itu maha benar, jadi dia tidak ada peluang sedikit pun untuk salah. Kalau levelnya Nabi namanya maksum. Maksum itu dia tidak mungkin melakukan kesalahan, tidak ada probability of error. Tapi kalau namanya manusia kayak kamu kayak saya, probability of error-nya itu tinggi, bisa 20%. Kalau ilmu yang lain juga bisa. Sampai di sini ada pertanyaan tidak? Pertanyaan ada? Halo? Oke, sebentar ya. Ini nanti. Oke, sekalian saja saya ambilkan dari internet, karena di telepon saya tidak ada, di bukumu ada di bukunya Pak Susnito. Di layar kamu bisa lihat. Nah, ini ada lagi, sebenarnya uji T itu ada 3. Uji T itu yang ada di SPSS itu biasanya ada 2 atau 3. Betul. Yang barusan kita kerjakan itu namanya uji T independent sample test. Independent sample test itu kelompoknya berbeda, terpisah. Laki perempuan. Tadi kan angkatan 2008, 2019, 2014, 2019. 2 kelompok yang berbeda. Tetapi kadang-kadang kita perlu melakukan uji T pada kelompok yang sama. Misalnya ya, ada kasus seperti ini. Ada kasus begini. Misalnya kamu penelitian eksperimen. Ya, penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen itu begini, misalnya perbedaan yang mahasiswa saya kemarin penelitian begini. Ya, penelitiannya di LP perempuan, LP wanita. Pelatihan penerimaan diri untuk menurunkan pelatihan pemaafan diri untuk menurunkan penerimaan diri. Jadi bagaimana toh para napi itu bisa memaafkan dirinya sendiri sehingga dia nanti bisa menerima bahwa oh iya memang saya memang
mengakui saya pernah melakukan kesalahan, saya berarti harus bangkit, itu menerima. Nah, cara penelitiannya bagaimana? Dia melakukan pelatihan. Jadi pelatihan bagaimana napi-napi itu bisa memaafkan dirinya, mulai dari dia menulis, terus ngomong berhubungan, coba untuk menghubungi orang-orang yang pernah macam-macam. Pelatihannya seminggu 2. Nah, sebelum pelatihan kita tes, namanya pre-test. Pre-test itu pre itu sebelum ya. Nah, pre-test tes dulu dia, atau yang paling gampang lah, jangan itu ya, bahasa Inggris paling gampang TOEFL, tes TOEFL, tahu ya TOEFL ya. Nah, kamu kan mau tes TOEFL itu, kamu daftar di khusus, kalau di Wisma kamu daftar di Cilan, ada 10 mahasiswa. Nah, sebelum dia ikut pelatihan tes TOEFL, dia tes dulu. Tes namanya pre. Ayo sebelum pelatihan tes dulu, kamu itu sebenarnya jangan-jangan kamu sudah pintar, TOEFLmu sudah tinggi, jadi kamu nggak bisa ikut kursus. Kan tes hasilnya di sini. Ada yang 400, ada yang 350, ada yang 375, dan seterusnya. Kemudian setelah ini ketemu sampai di sini ya, misalnya dari 550 itu, oh sudah ketemu nih hasilnya. Misalnya, sudah ketemu kan? Setelah itu kamu di kursus selama 1 bulan. Nah, pada bulan Januari kamu dites lagi, namanya post test. Ya kan? Hasilnya di sini ditulis 475, 400, 400, 450, 475, 550, 470, 480, 560 misalnya. Jadi subjeknya kan sama ya, dia kan sama toh, mahasiswa ini kan, tapi dia punya 2 data. Data pertama yaitu pre, dan data kedua yaitu post. Pertanyaannya kan begini, ada perbedaan nggak antara skor pre dan skor post? Ada perbedaan nggak antara sebelum dia pelatihan dengan setelah dia pelatihan? Ada perbedaan apa tidak? Nah, kalau seperti itu, maka kita tidak bisa menggunakan independent sampling test, karena kan sampelnya kan sama. Kita pakainya pair test. Pair itu kan pasang. Jadi caranya seperti apa? Minggu depan kita bicara. Oke, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya saya harus ke UDIP ini. Pagi ini saya harus ke UDIP. Jam 9 acara saya harus lakukan. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.